Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Daramang Bapak Ibu, sahabat sadayana, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga yang jarang kita syukuri dalam keadaan aman itu. Sementara saudara-saudara kita yang sore kemarin ya, jam 3 sore di Jawa Timur ini terdampak dengan letusan Gunung Semeru. Namun tentunya kita selaku orang yang beriman mudah-mudahan selalu melihat peristiwa itu dengan kacamata keimanan kita. Di kita katanya kenal dengan istilah fenomena alam gitu ya. Fenomena alam itu istilah yang digembar-gemborkan oleh barat untuk memutus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Kata Allah, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, musibah apapun, sampai hal terkecil juga ya, tijalike, tijedug, segala macam gitu ya, musibah itu musibah ya. Masya Allah ya. Pas keluar bumi misalkan ya, sudah mau naik kendaraan kuncinya nggak dibawa, lupa, nah itu juga musibah, balik deh gitu Pak ya. Nah kata Allah dalam Al-Quran, fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan itu pun dilanjutannya kata Allah, wa yafu an katsir, dan itu pun Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita selaku orang yang beriman mudah-mudahan dengan kemarin bencana di Semeru ini juga sekaligus menjadi ujian untuk kita, apakah kita peduli atau tidak ya. Mudah-mudahan semakin banyak berintrospeksi diri, karena bisa jadi terjadi juga ya di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di Jawa Timur. Dan musibah itu bisa jadi apapun, tidak hanya gunung meletus gitu ya, bisa berupa macam-macam. Ala kulli hal kita jadikan bahan untuk merenung ya, berintrospeksi diri. Allah alam bisawab. Kita awali dengan bertilawah. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan ayat sajdah. Ayat sajdah. Ayat-ayat, apa itu ayat sajdah? Nanti insyaallah kita pelajari bersama. Yang mau pegang mushaf silahkan dibuka Quran surat Al-Insyiqaq juz ke-30 saja. Kalau di Quran standar nanti halamannya sama, halaman 589. Saya baca sekali, mohon diikuti dulu sekali-sekali terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama ada kalimat
Idza, za-nya panjang dia. Idza aslinya panjang. Tapi karena bertemu dengan huruf bertasydid sehingga tanda panjangnya abaikan saja. Jadi tidak idza tapi jadi pendek. Idzas langsung masuk ke huruf sin. Idzas samaa'un syaqqat. Coba. Idzas samaa'un syaqqat. Di Quran Mushaf Madinah ini ciri nun yang ditahan itu dia polos. Lihat, tidak ada harokat apapun di sini. Ciri bahwa itu ditahan. Kecuali bertemu lam atau ro, dia mah tidak ditahan. Tapi kalau selain itu, kalau polos nunnya nggak ada harokat apapun atau mim juga sama, maka ciri itu ditahan. Terus tak, hati-hati dia ada bunyi hams. Ketika nempel sujung lidah, coba tak. At, kerasa nempel ujung lidah ke gusi tempat tumbuhnya gigi. Nah, ketika membaca tak sukun atau disukunkan, ketika nempel at, kemudian lepaskan, seiring dilepaskan nafasnya alirkan. At, coba. Ada bunyi at, coba. Jangan lebay. Ac, oh itu. C itu mah ya. Cabac ya dah. Tidak. Lihat. Idzas samaa'un syaqqat. Coba. Idzas samaa'un syaqqat. Saya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Coba. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Coba. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Coba. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Coba. Saya. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Coba. Tahan. Sanu. Tahan. Naka kadih. Bunyi ha, hati-hati. Kadih. Coba. Oke, tidak di, itu ha. Kalau ha agak lembut. Kadih. Coba. Ah, itu dia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Coba. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Saya. Terus tambahan, ketika menemukan mim kemudian nun yang bertasdid pasti ditahan. Sekali lagi, ketika menemukan mim dan nun bertasdid pasti ditahan, baik di tengah ataupun di ujung. Seperti kalimat hunna, kalau berhenti kan dimatikan, tapi tetap ditahan. Hun, coba. Hun. Jadi kalau dia dua huruf ini bertasdid pasti ditahan. Terus mim dan nun sering disebut huruf apa? Huruf gunnah. Kenapa disebut huruf gunnah? Karena mim dan nun ini senantiasa masuk ke pangkal hidung.
Coba buktikan, benar nggak masuk ke pangkal hidung? Ikuti, pijit hidungnya, hidung sendiri, jangan temennya. Oke, jaja, coba. Masuk ke hidung nggak? Nggak. Lala, mama. Nah, itu masuk ke hidung nggak? Kalau ja, la, dia tidak. Lagi, ro, nyir. Lagi, sa. Masuk ada nggak? Nggak ada. Nana. Nah, masuk ke hidung nun? Kerasa kan? Makanya mim dan nun ini kondisi apapun disebut huruf guna. Jadi tidak hanya ketika ditahan saja, ketika dibaca harokat fathah, kasrah, dhammah juga dia guna. Cuma nanti tingkatannya beda-beda. Guna itu nanti ada 4 tingkat, gitu ya. Dan tingkatan terlemah ketika mim nun itu berharokat hidup seperti tadi. Tapi tetap dia guna. Oke, kita balik lagi. Ayat ke-7, mimnya bertasdid berarti ditahan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Coba. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Coba. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Coba. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ingat sinnya, alirkan dulu. Mas. Coba. Mas. Enggak boleh gini. Mas. Ruro, enggak, itu kurang. Masruro. Coba. Nah, beda kan bunyinya. Sini itu dia harus ngalir nafas dan suaranya. Saya lanjut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Coba. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Coba. Barakallahu fikum. Kita baca bersama dari bismillah sampai ayat 11. Siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Idza samaa'un syaqqat. Terus. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Terus. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Teruskan Pak Bu. Kadihun ila
rabbika, tahan, famulaqi, terus fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, terus wa yanqalibu ila mas, terus tahan, faman utiya kitabahu wara'a dhahri, satu lagi, fasawfa yad'u thubura. Oke, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bagus. Atas sarai ngaosna di dieu mah alhamdulillah. Ari sasarangan mah sanes. Teu nyalira ge saya insyaallah. Mun nyalira malihan langkung lancarnya. Sok di bumi ngaos nyalira pasti lancar. Teh nu ngoreksi. Sakabung mah muji nyalira, aduh subhanallah nabi nih lancar kieu ngaos. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan ayat sajdah. Ayat sajdah ini nanti merupakan bagian dari ayat-ayat tertentu. Kenapa disebut tertentu? Karena tidak semuanya termasuk ayat sajdah. Ya. Yang nanti disunahkan untuk bersujud ketika membaca atau mendengarkannya. Sujudnya dinamakan sujud tilawah. Berdasarkan kajian yang didapatkan dari para guru, bahkan ada yang menyebut, ada yang berpendapat ulama mewajibkan sujud tilawah ini. Tapi ada juga yang mesunatkan. Tapi sunatnya bahkan ada yang menyebut sunatnya muakkadah, gitu ya. Tapi kalau sunat mah kan kalau tidak dilakukan kan tidak dihukum kan ya. Kalau sunat mah berarti kalau ditinggalkan juga tidak menjadi dosa. Kita lihat nanti dalil terkait dengan hukum sujud tilawah. Kemudian sujud, ya sujudnya tadi namanya sujud tilawah. Sujud itu kan ada beberapa macam, ada sujud dalam sholat, sujud apalagi sahwi kalau lupa rakaat kan, atau terkait dengan sholat. Kemudian ada sujud syukur. Nah, sujud syukur. Sujud syukur mah kalau kita dapat sesuatu yang membuat kita senang gitu ya, membahagiakan, maka sujud syukur. Biasanya sudah dipraktekkan ku pemain bola apanya, terus ngagolkeun teh sujud itu ya, subhanallah. Mun diurangnya osok ya, kalau kepilih jadi anggota legislatif sarujud banyak, subhanallah. Mun sahabat mah innalillahi ya wa inna ilaihi rajiun musibah, ini mah sujud ngemutan teh wah balik modal. Balik modal. Nah, ini karena terkait dengan bacaan Al-Quran maka dinamakan sujud tilawah. Nah, nanti prakteknya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nanti ayat saja berjumlah ada 15 ayat yang tersebar di 14 surat. Ada dalilnya di Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Al-Baihaqi disebutkan qala Amr bin Al-As radhiyallahu an aqra'ani, kata Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asyrata sajdatan fil Qur'ani minha. Amr ibnu Al-As radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan saya 15 ayat sajdah ya fil Quran, dalam Al-Quran. Minha salasun, kata beliau, di antaranya ada 3 ayat dalam Al-Quran yang
fi mufassal. Mufassal itu penyebutan untuk surat-surat yang pendek, mufassal. Dan wafil haji sajadatani, dan di surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadahnya. Jadi disebut tadi tersebar dalam 15 ayat 14 surat. Maksudnya nanti surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadahnya. Kemudian yang pendek itu apa saja? Nanti di juz 30 salah satunya tadi Al-Insyiqaq. Kemudian apa lagi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Al-Alaq. Kemudian yang pendek berikutnya An-Najm. An-Najm itu cuman 2 halaman setengah. Ya. Kalau dilihat ada 2 halaman setengah. Selebihnya mah para ranjang. Gitu. Ya. Nah, ini surat-suratnya, daftar suratnya. Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd. Semua ini yang pendek nih. 3 ini nih. Al-Alaq, Al-Insyiqaq, kemudian An-Najm. Maksud Amr bin As tadi di 3 surat mufassal yang pendek tuh 3 surat ini. Selebihnya mah paranjang. Gitu ya. Nah, kemudian keutamaannya di dalam hadis riwayat Muslim, tapi saya cantumkan di sini langsung terjemahnya saja. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia bersujud, maka setan itu akan menyingkir sambil menangis, menjauhi sambil menangis. Kemudian si setan mengatakan, ya waili, celakalah diriku, kata setan tuh. Anak Adam disuruh sujud, kemudian dia bersujud, falahul jannah, kata setan, maka yang dia dapat adalah surga. Sedangkan diriku ketika disuruh bersujud, waqad aba, aku enggan, kata setan, falinar, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika seseorang membaca ayat sajdah kemudian dia bersujud, kata Nabi, setan itu menyingkir sambil menangis, kemudian berkata-kata dengan perkataan yang tadi, gitu ya. Dan tidak diragukan lagi, hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian, nah ini terkait dengan asar sahabat. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Umar bin Khattab, dia pada hari Jumat, ya pernah beliau ini membaca di atas mimbar surat An-Nahl. An-Nahl nanti salah satunya ada dia ayat sajdah di sana. Hingga bila sampai pada ayat sajdah, beliau turun di pamimbaran turun, kemudian sujud. Para sahabat yang lain ikut sujud. Ya. Sehingga pada ayat sajdah beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Oh, bukan yang itu, yang ini ya, kelewat. Sehingga orang-orang pun sujud, para sahabat yang lain ikut sujud. Tuh. Kemudian saat Jumat berikutnya, beliau membaca lagi surat yang sama, surat An-Nahl, hingga sampai pada ayat sajdah. Beliau berkata, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Kata Umar bin Khattab, barang siapa bersujud, sungguh ia telah benar, dan barang siapa tidak bersujud, ya fala itsma alaih, kata Umar bin Khattab, maka tiada dosa baginya. Jadi seolah-olah Umar bin Khattab ini ingin mengajarkan bahwa ini tuh hukumnya sunat, gitu. Nah, beliau di Jumat pertama membaca surat An-Nahl, ketemu ayat sajdah, sujud, hingga diikuti oleh para sahabat yang lain. Di Jumat berikutnya membaca surat yang sama, ada ayat sajdah lewat sana, nah tapi tidak sujud, gitu. Sehingga ini menjadi dalil bahwa tidak wajib. Tuh. Kemudian di Sunan Al-Baihaqi juga disebutkan ini mengenai tata cara sujud tilawahnya, gitu. Nanti ada takbir, dalilnya mana ini? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara. Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi mereka berdua, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Qur'an kepada kami. Lalu apabila sampai ayat sajdah, beliau kabbaro, takbir, Allahu akbar. Nah, ini dalilnya. Dan sujud, wasajada wasajadna, maka kami juga ikut
sujud. Para sahabat yang mendengarnya ikut sujud. Gitu. Ini saya mengutip saja dari buku Risalah Salat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Karena saya bukan ahli meneliti kesohihan hadis, tapi yang saya yakini bahwa para ahli yang menentukan itu sahih atau tidak, saya kutip gitu. Nah, cirinya seperti ini nanti di ujung ayat ada yang seperti ini. Nah, ini ciri ayat sajdah. Ada berapa tadi jumlahnya, Pak? Se-Quran tuh 15. Berapa surat? 14. Surat apa yang ada dua ayat sajdahnya? Surat Al-Hajj. Kemudian kata Amr bin seorang sahabat tadi, 3 surat di surat Mufassal yang pendek apa saja tadi? Al-Insyiqaq, Al-Alaq, An-Najm. Selebihnya mah panjang ya, salah satunya An-Nahl tadi. Nah, ini jadi prakteknya nanti fasjudu lillahi wa'budu. Pas baca ini kita sujud. Gitu. Dan pengalaman sepekan kemarinan gitu ya, saya sholat subuh, mengimami sholat subuh, memberitahu ke jemaah nanti di rakaat kedua kita akan sujud tilawah, akan membaca ayat sajdah ya, baca pas sholat rakaat kedua ya, kemudian sujud itu teh jemaah teh beda-beda, subhanallah padahal di bejaan heula eta mah sih kata telat nya sumbingna subhanallah nah aya nu tos ruku culang cileun aya nu ngadeg we ya teu sujud ya abi mah cigana teh moal kagoda kudu bener cenah ngadeg we. Nah, ini catatan ketika di dalam salat mah kita wajib ikut imam. Kalau imam sujud, maka kita jadi wajib ikut sujud karena terikat dengan sholatnya. Ya, teu abong-abong udah sunat ngadeg gue. Enggak jadi wajib. Atau sebaliknya, kalau imam baca ayat sajdah tidak sujud, urang teh hidang nyalira jig-jig sujud, enggak boleh juga dalam sholat mah karena terikat dengan sholat. Gitu ya. Kemudian saya pernah membaca buku etika hidup seorang muslim ya, karangan Ustadz Aceng Zakaria, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Itu di sana juga ada etika ketika membaca ayat sajdah kemudian sujud. Nah, ketika di luar sholat kita mengikuti saja apa yang dilakukan oleh si pembaca Qur'annya. Pernah suatu ketika Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk membacakan Qur'an di hadapan beliau. Meskipun nolak awalnya enggan atuh mahnya kudu baca Quran di payunan jalmi anu Quran dilungsurkan ke anjeunna gitunya. Abot atuh ya. Berat. Tapi apa kata Nabi? Aku suka mendengarkan dari yang lain. Nah, ini juga menjadi sunnah. Kita teh jangan hanya macawe terus, tapi dengarkan juga bacaan orang lain supaya nanti tentunya mudah-mudahan kita dapat ilmu baru. Mungkin dari lagamnya, dari kefasihan pengucapannya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian sahabat tadi baca terus ketemu ayat sajdah, sahabat tadi sujud, maka Nabi ikut sujud. Ya. Di lain kesempatan Nabi SAW menyuruh sahabat, entah itu sama atau beda kayaknya, karena perlakuannya juga beda, apa yang dilakukan beda. Kemudian dia baca terus, setelah ketemu ayat sajdah dia memberhentikan bacaannya. Dan ternyata berhentinya itu menunggu Nabi sujud gitu ya. Kemudian dia bertanya sahabat tadi itu, kamakola, kalau bahasa kita mah Nabi, kenapa engkau tidak sujud ya? Kata Nabi, engkau adalah imam ya, imam kami, atau karena engkau tidak sujud maka aku pun tidak sujud, kamakola, seperti itu. Jadi yang jadi patokan adalah yang bacanya. Jadi misalkan ada yang tilawah sebelah sana, bapak teh ngupingkeun ya, kemudian Pak Haji itu baca Quran ketemu ayat saja sujud, bapak yang dengarnya boleh ikut sujud, sunnah juga sama ya. Tapi kalau yang bacanya nggak sujud, yang dengarnya nggak usah sujud gitu. Seperti doa bersin, Pak, kalau yang bersin hacim ya, jangan didoakan ya rahmukallah, mengucapkan alhamdulillah mah ya, didoakan ya rahmukallah tuh kalau dia mengucapkan
alhamdulillah gitu. Bersin alhamdulillah yarhamukallah. Terus walarana naon? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Di walar deui teh? Walar deui ya sudahlah. Sampai yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi bersin juga kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah mantong didoakan yarhamukallah. Itu tuh untuk yang berdoa alhamdulillah, bertahmid kemudian kita doakan. Nah ini juga sama. Jadi nggak usah sujud kalau yang bacanya nggak sujud. Karena praktek dari Nabi seperti itu. Ya. Bilih bapak atau ibu nuju masak di dapur ngupingkeun murotal gitu ya. Ya sajdah sibuk kudu sujud lah kaburu tutungnya nuju masak gitu ya. Jadi nggak usah kalau yang bacanya tidak sujud, apalagi hanya sekedar murotal audio gitu, nggak usah. Allahu a'lam bishawab. Nah nanti redaksinya banyak Pak di hadis. Saya kalau bapak buka Quran ya, cetakan Indonesia biasanya banyak. Ya, ada doa sujud tilawah di lembar akhir biasanya dicantumkan. Nah ini yang panjangnya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Nah ini panjang ya, terlalu panjang bisa tersesat doa. Jadi doa buka saum nah jeung doib deh hadisnya. Nah ini yang pendek di dalam hadis riwayat Abu Daud, ini yang pendek. Saya ngutip juga di tadi buku Risalah Salat ya, Dewan Hizbah Persatuan Islam. Nah ini kita coba hafal sekarang ya. Saya dapat info katanya kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Coba hafal ya. Siap. Sajadah. Coba. Boleh ikuti dengan gerakan tangannya untuk memudahkan. Sajadah. Sajadah wajhiyah lilladzi. Sajadah wajhiyah lilladzi. Coba. Baca 3 kali. Sajadah wajh. Sajadah wajh. 2. Hafal Pak? Coba hafalan. Tuh 2 3. Sajadah wajh hiya lil. 1. 2. Wah luar biasa. Jangan-jangan sudah pada hafal. Tos hafal Pak? Montos hafal mah atosan weh. Belum? Ya. Lumayan. Bagus. Ya. Ustaz Nabarho nyari bubar hari poho. Ente moal insyaallah. Ya. Tambah lagi lihat. Khalaqahu. Oke pakai gerakan tangan. Khalaqahu. Lagi. Baca 3 kali. Khalaqahu. 1. 2. 3. Jadi opat. Coba apa tadi? Lihat simak. Sajadah wajhi simak. Simak dulu. Simak dulu. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu. Coba bareng. Sekali lagi. Wah luar biasa, alhamdulillah. Tambah lagi. Wasyaqqa. Coba. Wasyaqqa. Sam'ahu. Wasyaqqa sam'ahu. Coba. Baca 2 kali. Wasyaqqa sam'ahu. 1. 2. Sip. Lihat kita baca dari sajadah. Tuh 2 3.
sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Sekali lagi. Khalaqahu qasam'ahu. Sedikit lagi. Belum. Luar biasa. Tambah lagi. Wa basarahu. Coba. Wa basarahu. Baca 2 kali. 1. Sip, hafalkan. Wa basarahu. Sekali lagi. Hafal Pak? Ingatlah ya kalimat baso. Basarahu itu penglihatannya, penglihatan. Sam'ahu pendengaran, basarahu penglihatan. Coba diurut lagi itu 2 3. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Wah, luar biasa. Iya non Pak? Jempol. Sajadah itu. Siap, tuh 2 3. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sip, alhamdulillah. Ada yang mau coba? Segitu saja. Nanti yang bisa boleh pulang duluan. Ini semangat. Pulang duluan mas, semangat ya. Oke. Kayak di kelas. Kita tambah lagi ya tuh. Lihat bihaulihi, ikuti gerakan tangannya. Bihaulihi, baca 2 kali. 1. Hafalkan. Bihaulihi 1. 2 sekali lagi. Sekarang urut lagi. Tuh 2 3. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Hafal Pak? Coba kita bagi 2. Punten Pak Haji sampai sebelah sini ya, sisanya ke sebelah kiri saya. Sebelah kanan dulu, ibu ikut ke sebelah kanan. Ashabul yamin. Oh, ini juga ashabul yamin semua sama. Insyaallah. Siap. Ashabul yamin semua. Kita insyaallah. Tuh 2 3. Kali dia lah. Khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi. Oh, ini mah bisa pulang semua ini. Salat Isya kosong. Enggak ya. Sebelah kiri saya, tuh 2 3. Sajada wajh khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Sip. Satu lagi gampang ini mah. Lihat wa quwwatihi, ikuti. Wa quwwat. Kuah itu kekuatan. Ustaz tadi ya baso, ya kuah. Bukan. Sambung-sambung. Oke. Wa quwwati. Lagi. Wa quwwati. Sekali lagi. Wa quwwati. Hafalan 2 kali. Wa quwwati. 1. Wa quwwati. Sip. Sekarang kita runut semua. Baca dulu sekali itu 2 3. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Sekarang hafalan. Tuh 2 3 bareng.
khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ada perwakilan sebelah kanan saya satu orang cincung, tapi yang sebelumnya belum hafal ya, kemudian jadi hafal, bukan yang hafal sejak lahir. Bukan. Bukan. Ada coba, ayo Pak, fastabiqul khairat. Oh, ada Pak RW, mana Pak RW di sini? Oh, jadi korban. Bukan korban, uswatun hasanah nih Pak RW, luar biasa. Suri toladan. Coba Pak RW, cobi. Oh. Subhanallah. Tapi kan Pak RW punya bawahan ya, berarti nyuruh ke bawahan. Ada siapa sini? Oh, dioper lagi Pak DKM. Pak DKM atau hafal ya dari dulu, atau hafal. Yang baru hafal kemudian kita coba. Cung, ada sebelah sini. Tapi kayaknya sudah hafal semua ya dari dulu. Oke, ada tidak? Bareng-bareng atuh sebelah sini. Tuh 2 3. Hiyalil khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oh, luar biasa. Sebelah kiri saya, tuh 2 3. Wajhiya lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Oh, luar biasa, tas hafal ya. Tambahan sedikit, ini tidak disyaratkan, tidak diwajibkan menghadap kiblat. Tapi kalau kita tahu arah kiblat maka lebih utama. Dan tidak diwajibkan juga untuk memiliki wudu, karena pernah dipraktekkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau pernah baca Quran, kemudian dia berhadat, tapi hadat kecil ya. Kemudian baca saja, kemudian dia sujud. Jadi wudu bukan syarat gitu ya. Sujud tilawah ini bukan syarat. Ya, kalau wudu mah terkait salat gitu. Oke, mudah-mudahan ada waktu kita praktekkan, karena kita sudah punya ilmunya. Kita praktekkan di surat Al-Insyiqaq, kemudian kita nanti ketemu ayat sajdah, kita sujud. Karena kita tahu arah kiblat, maka lebih utama ke arah kiblat. Siapa? Bu? Kita praktekkan ya. Terus kumaha mun hilap deui? Nah, ada pendapat ulama katanya boleh dengan sujud seperti sholat biasa, subhanallah a'la misalkan ya, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Boleh dengan itu kalau lupa. Tapi makanya seumur-umur tak hafal ya. Kita usahakan untuk hafal. Terus nah tambahan we ujungna, ya Allah hapunten can hafal gitu. Kita terkedah itu. Pas sujud saja ada wajihnya. Terkedah Pak RW, terkedah pas sujud mah biasa we. Pilih praktek. Oke. Kita praktekkan tadi sampai ayat 11. Kita baca dari ayat 12 sampai ketemu nanti ayat saja kita sujud tilawah. Ya. Oke. Kita ulangnya dari wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Istiadahnya saya contohkan dulu supaya seragam suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cobi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung dari ayat 10 sampai bawah. Sampai sini ya, kita sujud tilawah dulu, baru setelah sujud baca doa, kemudian kita lanjut lagi nanti. Tuh 2 3. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Siap-siap. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Oke, sudah tonglah meeting Pak. Kalau sajadah naon tadi teh akhirnya banding setir subhanallah bi'ala. Oke, nah itu prakteknya seperti tadi. Setelah sujud tilawah baru lanjutin lagi bacaannya. Balil ladzina kafaru. Kita bereskan Pak. Tuh 2 3. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah itu Pak, nikmat ya setelah kita punya ilmu kemudian kita praktekkan. Nanti ketika di rumah pun sama, ketika membaca ayat sajadah maka praktekkan sujud. Apa nama sujudnya Pak tadi? Sujud tilawah. Ayatnya apa namanya? Ayat sajadah. Berapa ayat dalam Quran semuanya? 15 ayat. Tersebar di berapa surat? 14 surat. 3 surat di surat Mufassalat atau surat yang pendek. Apa saja? Al-Insyiqaq, Al-Alaq, satu lagi An-Najm. Abdi mah na Ustad acan kangtos ya meraktekeun sujud tilawah na salat cenah. Nya tuh salatna kulhu falak finas moal mendakan. Moal mendakan ayat sajadah. Nah, mudah-mudahan nih yang Ustad imam ada. Oh, syafahullah. Nuju teh damang ada Pak DKM. Pak DKM praktekan ya sujud tilawahnya. Sekaligus kita belajar. Abdi suanten nuju ieu leres abdi mah. Kawatos ka jemaah. Leres Pak DKM. Pak DKM ini mah. Ya, sepakat Pak ya, Pak DKM ya? Sepakat. Alhamdulillah. Itu saja mungkin aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Hatur nuhun kana perhatosanana nada hapunten nu kasuhun lopat sumpingna dina kabodohan simkuring nu leres tangtosna ti Allah. Mugi Allah ngapunten. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.